pastinya semua dalam keadaan sehat. Sekalipun kita ada tinggal di rumah, belajar di rumah bersama papa dan mama, tetapi kita tetap bergembira dan kita tetap bersuka cita. Makan makanan yang sehat dan tetap berada di rumah, tidak perlu kemana-mana dulu sampai waktunya kita kembali bertemu di sekolah. Oke, pagi hari ini Mem akan bercerita tentang seorang bapak. Mem akan bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bartimeus. Ya Pak anak-anak, coba baca semuanya yang ada di rumah. Bartimeus. Ada apa dengan Bartimeus? Mari kita lihat ceritanya. Pada waktu Yesus mengajar, Yesus berada di dunia. Dia mengasihi semua orang. Dia mencintai banyak orang. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia menolong orang yang lemah. Bahkan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengajar banyak orang. Kata-katanya menyejukkan hati karena dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena ia akan disebut anak-anak Allah. Lihat nih, semua orang senang, semua orang mengangkat tangannya bertemu dengan Yesus, mereka bersuka cita karena Yesus membawa kabar sukacita tentang keselamatan untuk semua orang. Yesus mengajar bersama dengan para muridnya. Mereka sangat-sangat sukacita. Mereka sangat senang setiap kali Yesus mengunjungi kota mereka. Setiap kali Yesus mengunjungi kampung-kampung, desa-desa, orang-orang senang menyambut Yesus. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus menghibur mereka, menguatkan mereka. Ada yang sedih menjadi senang. Ada yang susah hati menjadi tenang. Karena Yesus selalu menolong mereka. Nah, pada waktu Yesus memasuki kota Yeriko, di sana ada seorang bapak bernama Bartimeus. Namanya bapaknya Timeus. Sehingga orang menyebutnya atau orang memanggilnya Bartimeus. Coba kita lihat gambarnya. Mengapa matanya tertutup? Ternyata bapak ini buta. Orang buta tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat pohon yang hijau. Dia tidak bisa melihat matahari. Dia tidak bisa melihat bulan dan bintang. Dia tidak melihat apa-apa di sekitarnya. Coba adik-adik yang ada di rumah, kita tutup matanya sejenak. Apa yang terlihat oleh kita? Tidak kelihatan apapun. Sama seperti Bartimeus. Dia punya mata, tetapi dia tidak bisa melihat karena dia buta. Apa yang dikerjakannya di pinggir jalan? Dia duduk di pinggir jalan menggunakan tongkatnya. Kemudian tangannya dinaikkan. Karena Bartimeus berharap orang yang lewat di jalan itu akan memperhatikan dia, akan melihat dia. Tapi kalau hanya tangannya yang diangkat, mungkin mereka tidak bisa melihat dia. Kemudian dia mulai berkata-kata, Pak, kasihani aku. Bu, kasihani aku buta, aku lapar, aku belum makan. Kasihani aku, sudah seharian perutku kosong, aku belum makan. Tetapi orang-orang yang lewat tidak peduli, tidak memperhatikan dia. Lewat begitu saja sampai perutnya terasa sangat-sangat lapar. Kemudian dia bukan hanya duduk saja, tangannya sudah mulai capek, tidak bisa lagi diangkat. Tapi karena perutnya kosong, dia mengangkat lagi tangannya. Kali ini suaranya agak keras dan dia berteriak, Pak, Bu, tolonglah. Pak, Bu, tolonglah, aku belum makan. Dia sangat gemetar, tangannya mulai gemetar karena dia kelaparan. Tiba-tiba ada seorang anak bersama ibunya. Mereka lewat. Kemudian anak ini berkata, Ibu, bukankah Bapak itu meminta sesuatu dari kita? Kasihan, dia buta. Kemudian ibunya katakan, ayo nak, pergilah, berikanlah dia sedikit uang untuk dia membeli makanan. Kadang-kadang ada orang yang memberikan dia sedikit uang dan ia bisa membeli makanan untuk dimakannya. Dan ada saatnya juga, keesokan harinya, dia tetap berada di pinggir jalan. Tapi saat itu sepertinya ada banyak langkah kaki. Sepertinya ramai.
Sekalipun bapak ini tidak bisa melihat, tapi dia masih bisa mendengar dengan baik. Dia mendengar langkah-langkah banyak orang. Dia berpikir, wah, ada apa ini? Apa yang terjadi di kota Yeriko? Dia mendengar derap langkah kaki banyak orang dan ada suara yang bisik-bisik. Kemudian dia mengangkat tangannya. Dia ingin menggapai seseorang. Dia ingin memegang jubahnya karena dia ingin bertanya. Kemudian dia mendapatkan seseorang dan dia bertanya, "Pak, apa yang terjadi di sekitar sini? Kenapa di sini ramai sekali?" Kemudian bapak itu berkata, "Oh iya, ada Yesus yang datang bersama murid-muridnya. Yesus datang ke kota kita." Wah, Yesus datang ke kota kita. Bartimeus sangat senang karena dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit. Dan dia yakin kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus mau menyembuhkan dia sehingga dia bisa melihat. Bartimeus sangat senang. Tapi bagaimana caranya untuk dia pergi bertemu dengan Yesus? Bukankah begitu banyak orang? Bukankah dia tidak bisa melihat? Dia mulai berteriak, "Tuhan, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Kemudian orang-orang itu berkata, "Hei, kamu sangat berisik, kamu sangat ribut, diamlah, kami terganggu." Bartimeus tetap berteriak. Bartimeus tetap berseru, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tiba-tiba suasana menjadi senyap, semua menjadi tenang, dan ada suara, ada langkah kaki yang mendekat kepada Bartimeus. Itu adalah suara siapa? Itu adalah suara Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Bartimeus, "Apa yang engkau inginkan dariku, nak?" Kemudian Bartimeus merasa bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus karena suaranya sangat teduh dan menenangkan jiwanya. Kemudian Bartimeus berkata, "Rabuni," yang artinya guru, "aku mau supaya sembuh, aku mau melihat, aku mau supaya aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus." Kemudian Yesus mengangkat tangannya. Yesus menjamah, Yesus memegang mata Bartimeus. Dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba Bartimeus ketika Yesus memegang matanya, seperti ada sesuatu yang dirasakannya. Dan kemudian perlahan-lahan dia mulai melihat sesuatu yang bersinar, sesuatu yang terang. Dan apa yang terjadi anak-anak? Dia bisa melihat, dia sangat senang, dia melompat-lompat dengan sukacita dan dia melihat sekelilingnya. Ada pohon, ada orang banyak, ada jalan, semuanya sangat ramai. Dia bisa melihat segala sesuatunya dan dia melompat-lompat, dia berkata, "Aku sembuh, aku bisa melihat. Aku sembuh, aku bisa melihat." Dan saat itu juga dia memandang mata Yesus yang menyembuhkannya. Dia melihat Yesus dan dia tersungkur. Dia berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh, aku bisa melihat." Dan Yesus berkata kepada Bartimeus, "Karena aku mengasihi engkau, maka aku menyembuhkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tapi Bartimeus berkata, "Tidak, engkau sudah menyembuhkan aku mau mengikut engkau sepanjang hidupku. Kemanapun engkau pergi, aku mau ikut engkau. Karena engkau Yesus Allah yang berkuasa, engkau sanggup melakukan banyak keajaiban, engkau menyembuhkan orang sakit, engkau melakukan banyak hal di dalam dunia ini. Aku mau setia, aku mau ikut engkau." Kemudian Yesus berkata, "Baiklah, kalau engkau ingin ikut engkau, ikut aku. Datanglah bersama-sama denganku, marilah kita berjalan, kita menyusuri kampung-kampung, desa dan kota. Kita memberikan kekuatan dan penghiburan kepada banyak orang." Anak-anak, saat ini kita juga mengalami sesuatu yang luar biasa oleh karena virus corona. Kalau orang buta ini Tuhan dapat sembuhkan sehingga dia bisa melihat, maka siapapun kita, baik anak-anak yang ada di rumah yang pernah mengalami sakit, apakah itu sakit flu, batuk,
demam, sakit apapun itu. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan Yesus, Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan menolong kita. Ketika kita sedih, Dia akan menghibur kita. Karena Yesus yang menciptakan kita. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Datanglah kepadanya dan berdoalah kepada Dia. Saat ini kita belajar di rumah. Tapi mari kita ingat Bapak Bartimeus. Sekalipun dia buta, tapi dia tetap datang mencari Yesus. Dan Yesus menyembuhkan dia. Mari semua anak-anak, ketika engkau sakit, ketika engkau lemah, ketika engkau sedih, datang dan kita berdoa kepada Tuhan. Saat ini Mem akan mengajarkan, memberikan satu kreativitas untuk kita searah dengan cerita ini, yaitu kita mau berdoa. Ini Mem punya kertas kambing. Kita akan buat seperti ini. Tangan yang berdoa. Ini Mem ada tulis tangannya, ini Mem juga sudah buat. Tapi bagi kita cara membuatnya sangat mudah. Ini kertas kambing dilipat dua. Kemudian tangan kita ditaruh di sini. Dan kemudian kita ikuti. Kita ikuti dengan pensil. Nah, tangannya ditaruh begini. Nah, kita ikuti dengan pensilnya. Setelah sudah menjadi tangan, kita buka begini, kita ada arsiran, lihat ini, Mem sudah buat. Nah, kemudian dibeginikan, tinggal kita gunting. Kita gunting tangannya, ini boleh dilakukan di rumah. Kita gunting, kita gunting. Iya, tangan ini digunting, nanti dia akan menjadi satu tangan yang bagus. Dan untuk apa tangan ini? Apa yang akan kita lakukan dengan tangan yang diciptakan Tuhan untuk kita? Kita akan membuat doa. Untuk siapa saja doanya? Ya, perhatikan ini. Menggunting dulu. Kemudian nanti kita akan tulis apa yang harus kita doakan. Ada banyak hal yang bisa kita doakan ketika kita berada di rumah. Karena Tuhan menginginkan kita selalu senantiasa berdoa. Ya, boleh dilihat di sini nanti. Sebentar lagi selesai. Kita buat, nanti adik-adik boleh buat di rumah, boleh dibantu oleh orang tuanya. Pakai tangan kita masing-masing. Karena Tuhan mau pakai tangan kita hari ini. Tuhan mau pakai tangan yang ada, yang diciptakan oleh Tuhan untuk berdoa. Ya, sudah jadi dan. Nah, kalau dibuka dia akan menjadi seperti ini. Ini tangan yang berdoa. Sama seperti ini. Untuk siapa kita berdoa? Siapa saja yang dapat kita doakan? Mari kita lihat. Ini ada jarinya. Coba kita tutup dulu seperti ini. Yang pertama, jari jempol. Kita berdoa untuk orang-orang terdekat kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita. Yang kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk lebih tinggi dari jari tengah. Kita mendoakan guru-guru yang mengajar kita. Saat ini guru-guru kita mengajar secara online. Mari kita doakan agar guru-guru juga tetap sehat. Dan kita doakan sekolah kita juga. Satu saat kita akan kembali bersekolah. Kita bertemu dengan teman-teman kita. Doakan sekolah kita, doakan teman-teman, doakan guru kita. Jari tengah, kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah situasi virus corona, biar Tuhan menolong agar segala sesuatu boleh selesai, kita boleh kembali bersekolah. Doakan juga seluruh dunia supaya Tuhan juga menolong. Apa yang terjadi saat ini, Tuhan pasti menolong kita. Kemudian jari manis. Coba kita perhatikan, ada jari manis. Siapa yang harus kita doakan? Kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang yang sakit? Apakah itu orang yang susah? Apakah orang itu yang, apalagi akhir-akhir ini ketika virus corona, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak keluarga oleh karena situasi saat ini kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mari kita doakan mereka. Dan jari kelingking, jari yang paling kecil, kita mendoakan diri kita sendiri. Kita doakan diri kita supaya kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita tetap mengasihi keluarga kita, orang tua kita yang ada di rumah. Sampai di sini cerita Mem. Boleh dilakukan di rumah ini, boleh dibuat kreativitasnya dan WA ke Mem kalau ada yang sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.